Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dengan izin Allah kita masih dapat melanjutkan kajian kita pada matan Abi Syuja, dan saat ini kita sudah masuk pada bab selanjutnya. Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah mengatakan faslun fil istinja'i wa adabit takhalli. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Wal afdalu an yastanjiya bil ahjar thumma yutbi'ha bil ma'. Bab tentang istinja. Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan al istinja wajib. Istinja, kata istinja itu berasal dari najautu asyai'a au qata'tuhu, ay qata'tuhu, atau artinya memotong, memutus. Artinya orang yang beristinja adalah memotong, memutus, menghilangkan najis dari dirinya. Maka dikatakan istinja, dan hukumnya wajib. Baik itu karena sebab buang air kecil, ya, ataupun buang air besar, ya. Kemudian afdolnya bagaimana dalam membersihkan kotoran ini? Afdolnya Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan wal afdalu an yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'ha bil ma'. Ya. Afdolnya beristinja dengan batu, 3 batu, kemudian diikutkan dengan mencucinya dengan menggunakan air. Jadi batu dulu, kemudian air. Ini afdal. Kenapa? Supaya bagian tubuh kita itu ketika setelah menggunakan batu, najisnya berkurang. Jadi menyentuh najis itu minim ketika sudah menggunakan 3 batu di awal, kemudian baru air. Jadi supaya afdalnya seperti itu, supaya meminimalisir anggota tubuh kita, tangan kiri kita, untuk menyentuh najis. Wa yajuzu an yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin. Tetapi boleh juga beristinja, ya, dengan mencukupkan menggunakan air atau hanya dengan 3 batu saja, ya. Jadi boleh menggunakan air, boleh menggunakan batu. Wa yunqi bihinnal mahal fa idza arada al-iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdal, ya. Jadi boleh menggunakan air, boleh menggunakan 3 batu untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran, mohon maaf, ya. Tetapi kalau pilihannya antara batu dan air ini mana yang lebih baik, kalau mau memilih satu, maka Al-Qadhi Abu Syuja fa idza arada al-iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Jikalau memilih salah satu dari 2 cara itu, maka memakai air itu lebih diutamakan, ya. Hadisnya banyak, ya. Di antaranya adalah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di sini bahwasanya riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'hu bi thalathati ahjarin. Jikalau salah seorang di antara kalian pergi untuk, mohon maaf, buang air besar, maka hendaklah dia membawa bersamanya 3 batu untuk digunakan beristinja. Inilah Islam, memperhatikan kebersihan, kesucian kita sebagai masyarakat, sebagai penganut agama ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai mereka yang suci, mereka yang bersih. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 108, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah menyukai mereka yang senantiasa bersuci. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja menjelaskan ada beberapa adab, ya, ada beberapa adab-adab yang harus diperhatikan
bagi seseorang ketika istinja. Beliau mengatakan rahimahullah, wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wastidbaraha fis sahra. Dan hendaklah seseorang ya untuk ketika beristinja ya, hendaklah tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Fis sahra, ketika istinjanya dilakukan di mana? Di padang pasir. Jadi ini ada kaitannya di akhir, di padang pasir. Sebagaimana sabda Nabiullah Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qibla wala tastadbiruha walakin syarriku au gharibu." Ya. Jikalau kalian hendak melakukan istinja atau hendak ingin buang air besar, maka jangan sekali-sekali menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini terjadi ketika di padang pasir. Adapun jikalau di hadapan orang yang istinja ini ya, ada pembatas, ada penghalang, misal ada batu, maka tidak berlaku ini. Atau dia mengerjakannya, mohon maaf, di tempat yang lubang, ini tidak berlaku. Tetapi tetap untuk mengusahakan supaya tidak menghadap kiblat ataupun tidak membelakangi kiblat. Kemudian adab selanjutnya, wa yajtanibu al-baul. Ya, setelah tadi menghadap kiblat, selanjutnya adalah wa yajtanibul baul wal ghaid fil ma'i ar-rakid. Ya. Untuk tidak buang air besar dan buang air kecil di air yang diam. Ya, di air yang diam. Karena Nabiullah Muhammad SAW melarang akan hal ini. Naha Rasulullah SAW an yubala fil ma'i ar-rakid. Nabi melarang seseorang buang air kecil dan buang air besar di air yang diam. Maka ini diantara adabnya. Wa tahta syajaratil musmirah, atau di bawah pohon yang ada buahnya. Jadi kalau ada pohon, ya, pohon ini berbuah, maka ini makruh hukumnya buang air besar, buang air kecil di tempat itu. Kenapa? Ditakutkan ada buahnya yang jatuh, ya. Kemudian terkena apa? Terkena kotoran. Terkena apa? Terkena najis. Maka itulah kenapa dimakruhkan seperti itu. Kemudian wafid torik, di jalanan makruh. Ya, mohon maaf ya para jamaah sekalian, sangat disedihkan ketika kita mendapatkan masih ada saja mereka oknum-oknum sebagian kecil yang mohon maaf buang air kecilnya di sisi jalan. Ya, maka ini bukanlah termasuk adab seorang mukmin yang baik, muslim yang baik. Kemudian wadhil, atau di tempat bernaung. Ya, tempat bernaung atau tempat banyak orang nongkrong mungkin, itu makruh tempat di situ. Karena banyak orang di situ, ya. Hadis Nabiullah Muhammad SAW mengatakan ittaqul la'anain. Ya. Hati-hatilah kalian dengan dua orang yang dilaknat. Jadi ada dua kelompok yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Mereka yang mohon maaf buang air besar atau kecil fi tariqin nas au fi dhillihim. Ya, di jalan-jalan manusia, di jalan yang dilewati ataupun di tempat bernaung. Maka ini harus diperhatikan adabnya. Wasukup, ya, dan juga di lubang. Nah, ini dimakruhkan juga di lubang. Kenapa? Ditakutkan ada hewan-hewan kecil di tempat tersebut yang bisa saja membahayakan hewan atau kita yang berbahaya karena kaget, hewan itu kaget. Ya, akhirnya menimbulkan bahaya kepada hewan ataupun kepada kita. Adab selanjutnya, ya,
wala yatakallam 'alal bauli wal ghaid. Nah, ini perhatikan juga, sering banyak terjadi, hukumnya makruh juga ini. Tidaklah berbicara ketika sedang melakukan proses itu. Ya, baik buang air kecil ataupun buang air besar, tidak berbicara karena ini hukumnya makruh, ya. Sebagaimana hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada seseorang yang datang lewat, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW saat itu yabul, sedang buang air kecil. Kemudian fasallama alaih, kemudian orang itu, laki-laki itu salam kepada Nabi. Apakah Nabi menjawab? Padahal menjawab salam itu wajib. Maka Nabi falam yarudda alaihi, Nabi tidak menjawabnya. Kenapa? Karena hukumnya makruh, sedang melakukan proses. Ya. Kemudian wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruha. Nah, ini diperhatikan juga, tidak menghadap matahari dan bulan, dan juga tidak membelakangi keduanya jikalau mampu. Dan alhamdulillah masyarakat kita ini, khususnya di Indonesia, sudah menjadi adab masyarakat kita di Indonesia ketika memperhatikan atau ketika membuat kakus, tempat untuk buang air kecil ataupun buang air besar, itu umumnya tidak menghadap kiblat ataupun tidak membelakangi kiblat. Bisa kita cek masing-masing. Itu diantara adab yang sudah ada di masyarakat kita, ya, di masyarakat kita. Maka hadis Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ini banyak sekali. Ya. Adapun di dalam bangunan, jikalau toilet di rumah kita, ya, di perusahaan, ya, di bangunan-bangunan pencakar langit, itu karena ada pembatas, ada dinding, itu tidak mengapa sebenarnya menghadap. Cuman lebih baik adab kita tidak menghadap kiblat ataupun tidak membelakangi kiblat. Ya. Maka ini perhatian bagi mereka yang tukang pembuat kakus, mohon maaf. Ya. Ini satu hal yang perlu diperhatikan. Untuk menempatkannya tidak menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Baik, jamaah sekalian, ini tentang bab tentang istinja dan adab-adab istinja. Kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya. Demikian yang dapat kita baca. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.